Jadi sengaja tidak kita merayakan secara ramai-ramai. Kita cukup mengundang teman-teman wartawan karena biar dengan kondisi yang sekarang seperti ini, saya kira cukuplah beberapa yang kita undang dalam acara milad kita pada kesempatan siang hari ini. Adapun terkait dengan konten dari milad kita, alhamdulillah tepatnya 20 April kemarin PKS telah berusia 22 tahun. Jadi kami perlu sampaikan, usia 22 tahun itu saya kira kalau kita bicara manusia, itu adalah umur 22 tahun itu adalah masa fase transisi. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan umur 22 tahun itu dia baru selesai sekolah. Mungkin dia baru SLTA atau mungkin dia baru lulus kuliah. Jadi artinya usia itu fase orang telah menyelesaikan pendidikannya secara umum, ya kan? Kemudian dia akan masuk kepada fase berikutnya, yaitu fase dia masuk dunia kerja, fase dia masuk ke rumah tangga. Itu fase usia 22. Kemudian fase 22 juga adalah fase transisi dari dia remaja mulai menginjak dewasa. Dan saya kira posisi itu pun sekarang sama ada pada PKS. Ya kan? PKS ini kita fase yang sama dengan fase kemanusiaan, saya kira. Jadi PKS saat ini sudah mulai masuk pada fase dewasa. Tentu ketika masa transisi antara remaja ke dewasa ini pasti ada gejolak, pasti ada gonjang-ganjing. Ya kan? Kemarin pun kita di PKS pun ada sedikit gejolak, ada gonjang-ganjing dengan problem internal PKS, dan kemudian beberapa pengurus dan kader juga banyak yang keluar dari PKS. Saya kira ini adalah bagian dari gonjang-ganjing dan gejolak PKS yang ada pada saat pemilu lalu, di pemilu 2019. Ini saya kira hal yang wajar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita ke depan. Nah, hari ini PKS ada pada usia yang ke-20 ini juga dihadapkan pada dua momentum yang terjadi. Yang pertama adalah momentum pandemi, adanya wabah COVID-19. Dan yang kedua adalah pada saat 20 ini, beberapa hari ke depan kita juga akan masuk pada fase Ramadan. Saya kira ini momen yang penting di tahun yang ke-22. Apa momen yang penting itu? Pertama adalah momen ujian. Saya kira COVID ini adalah bagian ujian. Dan semua kita, termasuk PKS dalamnya, adalah sedang dalam fase ujian menghadapi wabah COVID-19 ini. Tapi di fase ujian, beberapa hari ke depan, atau 2 hari atau 3 hari ke depan kira-kira, kita akan masuk bulan Ramadan, ya kan? Agar ujian kita ini bisa terlewati dengan baik dan kemudian semuanya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ke depan kita berharap semua kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ada kesalahan-kesalahan, dan kita juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan itu adalah bulan yang dikabulkannya doa pada bulan Ramadan. Dan kita berdoa semua selama bulan Ramadan nanti agar wabah ini kemudian bisa Allah angkat dengan doa-doa kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan tentu ke depan. Kedepannya harapan kami dengan milad PKS yang ke-22 ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kita ingin menegaskan bahwa PKS ini akan terus berkhidmat kepada masyarakat, berkhidmat kepada rakyat, khususnya rakyat Bandar Lampung. Kita akan menegaskan itu. Sehingga harapan kita dengan penegasan itu, maka momentum wabah COVID ini
momentum wabah COVID ini juga harapan kita ini bisa kita jadikan jaga jarak itu harus, tapi jaga ikatan kemanusiaan ini saya kira juga harus. Ya, ikatan kemanusiaan harus dieratkan. Social distancing kita lakukan, tetapi kemanusiaan harus kita eratkan. Maka kita kemudian di agenda-agenda COVID ini kita terus lakukan dengan beberapa macam agenda. Di antaranya ada memberikan masker, penyemprotan disinfektan, kemudian pembagian hand sanitizer, termasuk juga pembagian sembako bagi masyarakat yang terdampak ekonomi secara langsung, terutama para pekerja harian, pekerja non formal dan sebagainya macamnya. Ini yang perlu kita tegaskan bahwa PKS akan terus dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun kita akan terus berkhidmat kepada masyarakat. Juga khususnya para anggota dewan. Karena apa? Karena fraksi PKS dan anggota dewan PKS adalah yang terdepan, adalah sebagai salah satu partai yang dia terdepan harus berkhidmat kepada masyarakat. Ini yang perlu kita tegaskan. Kemudian yang kedua bahwasannya PKS akan terus selalu terdepan di dalam membela kepentingan masyarakat. Artinya apa? Jika ada keluhan, jika ada aspirasi bagi masyarakat, maka kita akan berupaya untuk mencari solusi dengan berbagai macam kekuatan kita, dengan segenap kemampuan kita. Keluhan kita tampung, kita tampung, kemudian kita upayakan kepada pihak-pihak terkait sehingga kemudian ada solusi. Ada solusi. Kalau tadi berkhidmat adalah kita langsung turun ke masyarakat, tapi yang kedua ini adalah kita akan memberikan solusi. Solusinya tentu tidak hanya oleh PKS, tetapi adalah semua pihak yang berkompeten. Maka PKS akan selalu mengeratkan dengan seluruh stakeholder. PKS akan siap berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. PKS akan berupaya untuk selalu ingin bersama-sama dengan semua pihak. Untuk apa? Dalam rangka untuk memberikan solusi-solusi terbaik bagi masyarakat kita. Nah, ini dua hal menurut saya yang penting. Yang pertama, kita akan selalu terus turun berkhidmat kepada masyarakat, dan yang kedua adalah kita akan memberikan solusi bagi masyarakat dengan menggandeng semua pihak yang punya terkait di dalam memberikan solusi. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jaga jarak ya, men. Jaga jarak ya. Jaga dompet. Pakai masker. Wah, copet yang pakai topi. Oh iya, berarti belum. Gue lapar pasar kan. Pasarnya kita Silakan dipoto, diabadikan. Semoga bagaimana kok ini kita semakin erat hubungan antara dengan pemberian tumpeng ini. Semoga PKS semakin solid, semakin erat, sehingga bisa terus berkhidmat untuk rakyat dan bisa memberikan solusi terbaik buat masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutnya Bang, dipotong perwakilan dari untuk perwakilan wartawan, silakan. Kalau ada sayap aja nih lah, Mas. Sayap dia. Bang, lagi dayat.
Gagal dietnya. Dietnya gagal, Pak. Foto ge, foto ge. Senyum Denil, senyum Denil. Op, ya, di video. Sip. Gigi lohanan. Baik, terima kasih. Diabadikan. Oke, dah. Sini dong. Oke. Baik. Kembali. Nah. Senyum ge. Hari ini kami ucapkan terima kasih pada PKS. Bukan hanya PKS ini bukan hanya memberikan bantuan untuk para saudara kita di luar sana, tapi juga untuk para jurnalis. Lukisan ini sangat berarti buat kami, juga para jurnalis yang memang kami garda terdepan dalam menyiarkan berita-berita, dan kami juga rawan terdampak juga. Maka ini jadi keberatan PKS, maka kami mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih.